agak gugup, cuman Agak lagi gugup ya, excited to be podcast here. pertama nih ya. Podcast pertama betul, perdana banget nih. Perdana banget ya. Oke. Nah, buat Pak Adrian, jadi tahun ini kan BCA kali kedua jadi official banking partner GCAF. Betul. Kenapa BCA bersemangat banget dukung event dan kreator lokal seperti GCAF dan juga kayak Farsam? Iya. Pertama-tama mungkin terima kasih juga untuk teman-teman di GCAF ya yang sudah ngajak BCA nih. Ini kali keduanya kita berpartisipasi di GCAF. Bagi kita di BCA berkolaborasi dengan GCAF itu sebagai bentuk dukungan BCA untuk ilustrator-ilustrator yang menghasilkan karya seni sekaligus apresiasi buat mereka ya. Gitu, karena karya-karya anak bangsa ini kami lihat cukup kreatif dan memberi dampak positif untuk sekitar ya, Mas Anto. Itu, dan GCAF ini menurut kami bukan hanya sekedar event. Tapi ini tempat di mana ide, nilai, dan komunitas juga bisa ketemu dan tumbuh sih. Itu yang membuat kami bersemangat gitu untuk mendukung GCAF tahun ini. Wow, menarik sekali ya. Nah, buat Farsam gimana rasanya datang lagi ke GCAF dan apa aja karya yang dibawa kali ini? Oke, aku sih ini kali kedua aku ikut GCAF dan kayak selalu seru banget ya, apalagi ngeliat tahun ini tuh lebih besar lagi acaranya, lebih banyak activation juga, dan yang karya aku bawa selain collab dengan MyBCA juga ada art printku, sama ada juga dari brandku yang dari namanya Something to Keep. Something to Keep. Yes, yang bisa dilihat di GCAF di sini. Oh gitu, ya. Dan Tuh di pojok situ tuh kelihatan. di pojok situ agak susah nih dengar untuk membayangin ya. Iya. Nah, Bu, terus gimana rasanya? Kan kalian kali ini kolaborasi, ya. Gimana sih ceritanya? Awalnya gimana? Terus kok bentuk kolaborasinya seperti apa? Bisa diceritakan mungkin siapa, Pak Adrian atau Farsam dulu Farsam mungkin. dulu ya. Oke. Ya. Kalau aku sih, aku di approach dari sama Sani, kayak tiba-tiba Sama siapa? sama Pak Sani Pak Go, Sani. Oh, oke, sip. si founder, salah satu founder dari GCAF. Yap, Tiba-tiba dia nge-kontak aku kayak, Sam tertarik nggak ada kolaborasi nih? Of course, sama siapa? Sama BCA. Langsung kayak, oke, let's go gitu. Langsung kan. ya, oke. Dan habis itu baru di briefing kalau ini untuk aplikasi MyBCA dan kayak something yang aku personally pakai juga. Jadi kayak dari sana jadi kesempatan buat aku juga sih kayak untuk kontribusi untuk GCAF, untuk MyBCA sambil nunjukin juga what I can do as an artist. Gitu. Berarti bentuk kolaborasinya adalah Ini, nah aplikasi? aku harus ngebuat satu lukisan yang represent MyBCA. Nah di sini tuh dituruninnya ada banyak jadi merchandise yang bisa diambil di booth. Ada tote bag, ada stiker lah, ada aksesoris sana sini. So itu seru banget sih. Gimana kalau Pak Adrian gimana ngelihat Farsam ini? Iya, jadi waktu kita akhirnya memutuskan untuk ya udah kita support GCAF lagi, saya sempat ngobrol-ngobrol waktu itu sama Mas Andi Sada. Mas Andi Sada, kita bilang bahwa kita pingin dong bikin art piece gitu ya, yang memang special edition, adanya hanya di GCAF. Dan kita tuh lagi explore kira-kira artis atau kreator siapa yang kira-kira cocok sama kita ya gitu. Dari beberapa kali kita diskusi muncullah nama Farsam. Muncullah nama Farsam. Kebetulan aku ngeliatin karya-karyanya punya karakteristik yang sangat kuat gitu ya. Terus melihat bahwa bagaimana di setiap karyanya Farsam itu bisa kemudian memberikan nilai gitu ya di setiap karyanya. Nah, aku pikir ya udah kayaknya ini cocok deh. Cocok. Akhirnya kita ngobrol dulu gitu ya. Jelasin tadi Farsam udah bilang apa sih MyBCA, value-nya apa. Nah, ini yang menarik adalah Farsam bisa menuangkannya dalam satu lukisan tadi kalau bahasanya Farsam yang di situ mengandung nilainya MyBCA gitu. Dan ini unik banget karena bukan hanya kita punya versi lukisannya gitu. Sekarang ada kalau dilihat di sosial medianya Farsam dan di BCA ada tuh bentuknya. Tapi kita turunkan juga ke bentuk-bentuk tadi merchandise yang untuk nasabah kita ataupun yang belum jadi nasabah pengen jadi nasabah dengan cara aktivasi produk kita MyBCA itu bisa didapatkan di booth kita ya yang ada di GCAF di The Space ini. Oke. Tapi ini apakah ini kali pertama BCA kolaborasi sama seniman lokal atau ada pernah? Kebetulan kita pernah
miliki pengalaman sebelum-sebelumnya bekerja sama dengan beberapa kreator lokal. Ada Dila Maharani, ada Darbots, ada beberapa nama juga. Yang cukup besar ya. Betul. Dan setiap kali kita kolaborasi, kita mau coba menggabungkan value-nya BCA yang kali ini kalau sama Farsam direpresent oleh My BCA dengan value-nya si artis itu sendiri. Gitu. Itu yang biasa kami lakukan gitu. Dan karena ini event karya seni gitu ya. Jadi di mana di sini kan semua kreator yang hadir di sini, yang partisipasi di sini kan punya art piece-nya. My BCA juga mau punya art piece-nya bareng sama Farsam. Gitu. Oh gitu. Berarti ini bukan kali pertama ya BCA melakukan kolaborasi dengan area ilustrasi atau seni ya. Itu bukan ujuk-ujuk ya. Memang luar biasa nih BCA ya. Dari awal sudah memperhatikan, sudah notice. Nah, mau ke Farsam nih. Jadi proses kreatifnya gimana sih yang terjadi ketika bikin karya ini, dan gimana cara lo menerjemahkan brand besar BCA dengan ikon birunya gitu kan, dengan satpam ramahnya ke dalam visual Farsam yang cukup identik. Buat gue sih emang it's quite a challenge kan, karena suatu brand sebesar BCA kan sudah ada branding dan identity yang kuat banget. Cuman buat gue sendiri itu karena gue dari keluarga gue tuh dari dulu pakai BCA, maka gue nge-representnya as the sun karena kan it's always been there dan selalu reliable gitu kan. Kayaknya gue memilih untuk ngegambarin sebagai karakter matahari. Dan juga salah satu brief dari BCA kan ada mau menjelaskan fitur-fitur di aplikasi My BCA. Salah satunya adalah multi-currency, Pocket Falas. Iya, Pocket Falas. Atau multi-currency account yang biasanya dikenal juga ya. Nah, itu juga personally gue pakai gitu. Dan di sini gue gambarin sebagai mereka di dalam orbit matahari yang is within easy reach gitu, yang selalu bisa diambil kapan saja dalam orbitnya sendiri dan juga gampang ditukar dari rupiah, dari yen, dari yang lain. Jadi gue ngegambarinnya sebagai planet-planet yang ngelilingin si matahari gitu. Dan juga dari sisi corporate brandingnya kan biasa selalu terkenal ramahnya, selalu like friendly, selalu kayak open. Makanya gue ngegambarin dengan warna yang cerah, dengan space yang luas dan penuh warna. Karena buat gue sendiri juga tiap kali ke BCA, satpamnya sangat-sangat ramah sih. Selalu ngebantu banget bikin mood kayak even though banking itu something yang serius dan itu bisa lo dikemasnya dalam sesuatu yang ramah dan familiar dan juga welcoming gitu. Kemarin sempat lihat ada merchandise satpam BCA segala ya. Itu gemes banget sih. Itu lucu banget sih. Kepala gede gitu. Bisa didapatkan juga di Jika. Ada di sini. Ada. Jadi kita nawarin tadi kalau yang special edition jika kali ini sama Farsam ada tote bag, ada merchandise, stiker stiker pack, dan ada beberapa. Nanti kalau penasaran langsung aja ke My BCA Space. Dan kalau tadi yang mau keychain satpam juga ada di booth kita yang di dalam. Aku mau sih. Saya juga mau. Tapi ada tantangannya nggak sih, Farsam? Maksudnya secara durasi, kemudian kan lo mungkin punya color scheme tertentu nih, tiba-tiba mungkin ketemu harus ada warna birunya atau apa gitu. Ada nggak sih tantangannya? Dan tantangan sih ada sih. Salah satu tantangannya of course secara timeline ya agak mepet, tapi masih oke sih. Mungkin lebih dari guanya adalah kayak harus mengkawinkan my idealism sama juga kebutuhan dari brandnya sendiri kan. Tapi untungnya sih dari biasa sangat-sangat open juga untuk semua ide dari gua, dan mereka juga semua suggestionnya sangat-sangat masuk akal gitu, dan gue juga happily mengapply juga karena ngerti emang tujuan kita sama kan, untuk merepresentasikan My BCA sebagai suatu art piece gitu. Jadi challenge-nya ada tapi minor sih untungnya, dan seneng happy aja ngerjainnya gitu. Oke. Nah, kalau buat Pak Adrian BCA ada value apa yang ditawarin buat nasabah yang pengen mendukung kolaborasi BCA dan Farsam ini? Iya, jadi lewat kolaborasi kita sama Farsam ini kita melihat bahwa yang namanya layanan finansial tuh bisa kita gabungkan dengan karya seni, karena filosofinya adalah mengatur keuangan lah. Contohnya itu kan seni juga gitu loh, dan seni itu kemudian kan butuh medium, butuh medium. Nah, My BCA hadir di tengah-tengahnya, dan ini yang kita pingin deliver value itu. Tadi Farsam lewat karyanya
mengambil simbol matahari gitu ya, terus kemudian ada beberapa objek lainnya, elemen visual yang bisa merepresentasikan capability-nya MyBCA dengan baik. Salah satunya tadi Pocket Falas, terus kemudian ada kita juga bicara lewat lukisan Farsam kita kasih tahu mengenai pentingnya investasi, kalau nggak salah direpresentasikan lewat si pot kendi-kendi yang berisi emas, berisi koin-koin emas, nah kayak gitu. Nah ini yang value yang pingin kita deliver gitu, dan mudah-mudahan bagi pecinta karyanya Farsam atau yang baru pertama kali melihat kolaborasi antara MyBCA dengan Farsam ini bisa mengambil nilai dari kedua, ini kan dua ini yang berbeda ya, Farsam artis atau ilustrator, MyBCA layanan perbankan. Nah ternyata bisa match dan punya value yang luar biasa gitu ya. Betul. Menurut kami gitu. Mudah-mudahan bisa diterima juga dengan baik. Bisa ya. Yang pasti jadi image-nya juga jadi fun ya, lebih ringan, menarik dan fun. Sesuatu yang tadinya mungkin terasa berat. Betul. Gitu. Oke. Kalau kita nyambung lagi soal, ini masih ke Pak Adrian nih, soal nilai sebagai aset. BCA nggak cuma mendukung seni, tapi juga ngebantu para kreator dan kolektor mengelola nilai yang mereka miliki. Ini ada hubungannya sama produk MyBCA nih, seperti investasi, Pocket Falas, kartu kredit online. Bisa cerita nggak fitur-fiturnya apa aja sih, terutama untuk nasabah kreatif seperti kita nih, asik. Oke, jadi kalau di MyBCA tadi ya, pertanyaan soal MyBCA berarti ya. MyBCA sendiri hadir sebagai aplikasi perbankan ya, mobile banking yang biasanya dikenal aplikasi mobile banking dari BCA yang kita sediakan untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi sehari-hari gitu. Dan tentunya kita punya banyak fitur yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing penggunanya. Tadi Farsam juga udah mention soal mungkin udah pernah pengalaman pergi ke luar negeri pakai Pocket Falas kita. Jadi kalau beli mata uang asing itu nggak modal bentuk fisik ya, bisa sekarang ada Pocket Falas. Jadi sebelum berangkat tabung dulu. Misalnya mau ke Amerika butuhnya US dollar, ya udah nabung aja dulu US dollar di pocketnya, terus kemudian begitu sampai di Amerika gitu ya, mau transaksi bisa langsung pakai kartu debit BCA Mastercard kita untuk transaksi, dan itu nggak ada lagi konversi kurs. Nggak ada konversi kurs. Iya, itu. Terus kemudian ada investasi. Kalau mungkin saat ini gitu ya di di industri ada juga aplikasi-aplikasi investasi ya yang dikeluarkan mungkin bukan dari bank. Nah, kalau di MyBCA kita coba satukan itu. Jadi yang namanya investasi sama mengelola keuangan yang rutin sehari-hari untuk transaksi ataupun untuk nabung sekarang bisa dalam satu aplikasi. Dan pilihan produk investasinya juga cukup beragam. Dan udah pasti kami kurasi dulu. Gitu, jadi nasabah bisa dengan tenang memilih kebutuhan produknya untuk yang cocok untuk investasi yang ditujunya, seperti itu. Lalu kemudian ada lagi kalau yang belum punya kartu kredit contohnya gitu, belum punya kartu kredit, di MyBCA bisa apply kartu kredit langsung dari MyBCA gitu. Kayak kartu kredit ini kan penting ya untuk kayak bukan kartu utang ya, kita nggak setuju ngomongnya kartu utang, tapi lebih ke untuk mengelola cash flow gitu. Kalau kayak seperti ini nih, mungkin seasonnya belum gajian tapi kita pengen datang ke GCaF gitu ya, pengen ada karya yang kita suka, kita pengen beli aja dulu pakai kartu kredit gitu. Terus kemudian kita juga memberikan berbagai macam fleksibilitas, contohnya cicilan itu 0%, cicilannya tenornya bisa diatur. Itu sih. Itu mungkin nanti waktunya habis kalau saya cerita soal MyBCA, tapi intinya adalah yang belum pakai MyBCA silakan coba dulu. Lewat karya Farsam tadi udah digambarkan capability-nya. Itu baru bagian kecil gitu. Tapi silakan, mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan finansial teman-teman semua. Oke, nah kalau dari sisi Farsam sebagai ilustrator, gimana ngelihat value sebuah investasi? Seberapa penting sih bagi lo buat nggak cuma bikin karya yang ada nilai jualnya, tapi juga untuk nilai di masa depan, nilai karya lo di masa depan? Oke. I mean buat gue sih MyBCA kepake banget, karena of course kayak gue berkarya juga ada untuk nyambung hidup gitu kan, dan of course di sana gue harus manage keuangan gue, dan dari sana sih MyBCA kepake banget, dimana kayak
semuanya tuh gampang banget dilihat secara laporan dan juga bisa investasi, sesuatu yang sebelumnya tuh buat gue sangat-sangat asing dan agak intimidating gitu kan. Cuman karena di MyBCA udah ada dan right there, dan secara nominal juga gue gak harus pindah-pindahin antar aplikasi. Di sini kayak oke, why not cobain gitu. Dan kayak so far sih kepake gitu, dan kayak jadinya mau belajar juga gitu dalam satu aplikasi MyBCA ini. Iya. Memangnya semudah itu ya pakai aplikasi bertransaksi via BCA tuh? Iya sih, soalnya kalau misalnya bener kayak tadi harus pakai aplikasi lain, harus pindahin dana dulu lah, harus ada conversion lah, bla bla bla. Di sini kan karena main tabungan gue juga dari BCA, semua di satu tempat, ya udah gue bisa kelola dengan baik dan semuanya kelihatan gitu. Gue nggak lose track, gue nggak lupa ada dana di mana gitu kan, gitu sih. Oh gitu, oke, menarik. Nah, ini yang juga nggak kalah penting adalah kalau kita ngomongin seni dengan ekosistemnya kan ada yang namanya kolektor. Nah, harapan BCA apa sih bagi kolektor yang pastinya tentunya kesini dong udah berapa kali ini gitu ya, harapannya apa nih buat para kolektor? Ya buat para kolektor kita berharap ini bisa terus menjaga nilai-nilai ya dan karya dari para kreator gitu, yang bukan hanya sekedar membeli mengkoleksi, tapi juga bisa merawat dan memaknai cerita di balik dari karya tersebut sih. Itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kalau yang punya pengalaman di sini menggunakan aplikasi MyBCA, let's say gitu, untuk mempermudah transaksinya, ini juga bagian dari MyBCA melihat ekosistem seni, dan MyBCA itu bisa berjalan beriringan untuk menemani perjalanan teman-teman menemukan passionnya masing-masing gitu terhadap karya seni. Oke, wow, menarik sekali ya. Dan nah, buat penutup, pengen nanya ke masing-masing nih, ke Pak Adrian dan Farham. Gimana kita terus bisa mempertahankan, menciptakan nilai asik dalam karya maupun dalam kehidupan finansial kita? Ya, pertanyaan ini menarik nih. Aku dulu? Ya, boleh. Dulu. Wah, susah juga pertanyaannya. Tapi I guess ya untuk semua karya kan refleksikan gimana diri kita dan situasi dunia sekarang. Jadi kayaknya selalu akan bersinambungan sih. Oke. Secara value juga asal relevan, dan juga ceritanya personal juga value-nya nggak akan kemana-mana gitu. Dan itu juga sesuatu yang selalu gue eksplor juga sih sebagai ilustrator. Gitu sih. Itu dari gue. Oke. Ya kalau kreativitas itu kan selalu punya ini ya, punya cara untuk menciptakan nilai, baik itu di kanvas gitu ya sebagai medium ataupun di perjalanan kita sehari-hari gitu ya. Nah, mungkin pesannya buat audiens GCAF gitu untuk teruslah berkarya gitu, khususnya para kreator, terus untuk para kolektor juga teruslah jaga nilai-nilai dari karya-karya yang kalian miliki. Dan kalau ngomong relationnya ke finansial, BCA percaya bahwa setiap keputusan finansial itu juga kayak seni gitu, yang ada proses kreatifnya dari mulai merencanakan, merawat dan menumbuhkan potensinya sih. Gitu. Oke. Itu. Nah, ya. Oke, jadi ini buat penutup, saya mau ngasih tahu buat yang lainnya, kalau kalian udah tidak sabar untuk tahu kolaborasi langsung antara Farsam dengan BCA, juga ada promo-promo apa aja nih di GCAF 2025, langsung mampir ke booth BCA. Untuk tambahan bahwa BCA itu berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan GCAF Podcast. Terima kasih juga untuk BCA dan Farsam untuk sharingnya hari ini. Sama-sama. Semoga semakin banyak kolaborasi berikutnya ya. Thank you. Mudah-mudahan semakin hidup ekosistem kita. Terus dukung kreativitas para ilustrator dan kreator kita. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.